Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiana dari kelas E13 dengan NIM 2213062251 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kunjungan studi. Pengertian metode kunjungan studi. Metode kunjungan studi adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan di luar kelas dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai edukasi, budaya, sejarah, atau wisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari aspek-aspek yang dianggap telah lebih baik dan berhasil dilakukan oleh kelompok kerja atau sekolah dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, metode ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode kunjungan studi memiliki beberapa kelebihan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperkaya pengalaman peserta didik. Yang pertama itu langsung. Dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, peserta didik dapat mengalami pengalaman langsung situasi atau objek yang dipelajari. Ini membantu memperdalam pemahaman dan mengaitkan teori dengan praktik. Yang kedua itu motivasi. Kunjungan studi seringkali memotivasi peserta didik karena memberikan pengalaman baru dan menarik. Ini dapat meningkatkan minat mereka terhadap materi pelajaran. Interaksi. Peserta didik dapat berinteraksi dengan orang-orang di lokasi kunjungan seperti pemandu wisata, ahli, atau pekerja di industri tertentu. Ini memungkinkan pertukaran informasi langsung dan memperluas wawasan. Yang keempat yaitu memperkaya wawasan budaya. Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, museum, atau situs budaya membantu peserta didik memahami keragaman budaya dan sejarah suatu tempat. Selain mempunyai kelebihan, metode kunjungan studi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan terkait metode kunjungan studi. Yang pertama yaitu biaya. Mengatur kunjungan studi memerlukan biaya, termasuk transportasi, tiket masuk, dan akomodasi. Jika anggaran terbatas, ini bisa menjadi kendala. Yang kedua yaitu waktu. Kunjungan studi memerlukan waktu yang lebih lama daripada pembelajaran di dalam kelas. Ini dapat mengganggu jadwal pelajaran dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, keselamatan. Beberapa lokasi kunjungan mungkin memiliki risiko keselamatan, terutama jika melibatkan perjalanan jauh atau ke tempat yang berbahaya. Keempat, keterbatasan ruang. Tidak semua materi pelajaran dapat dipelajari melalui kunjungan studi. Beberapa konsep abstrak mungkin lebih baik diajarkan di dalam kelas. Kelima, persiapan, perencanaan, dan persiapan kunjungan studi memerlukan waktu dan usaha. Jika tidak direncanakan dengan baik, kunjungan tersebut mungkin tidak efektif. Yang terakhir, evaluasi. Setelah kunjungan, evaluasi yang baik diperlukan untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Tanpa evaluasi yang tepat,
manfaat dari kunjungan studi mungkin tidak dapat diukur secara akurat. Metode kunjungan studi merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan kegiatan di luar kelas dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai edukasi, budaya, sejarah, atau wisata. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dijalani dalam metode kunjungan studi. Yang pertama yaitu pemilihan tujuan. Sebelum itu, tentukan tujuan kunjungan studi secara jelas. Apakah ingin mempelajari sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, atau aspek lainnya. Pemilihan tujuan akan membantu seluruh proses kunjungan. Kedua, perencanaan. Buat rencana kunjungan yang matang. Pertimbangkan aspek seperti transportasi, waktu, biaya, dan izin yang diperlukan. Hubungi pihak objek yang akan dikunjungi untuk merunding segala sesuatu. Ketiga, penyusunan rencana. Susunan rencana kunjungan secara detail. Termasuk rencana ini adalah jadwal kegiatan materi yang dipelajari dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta kunjungan. Yang keempat, pembagian tugas. Bagi tugas-tugas kepada peserta kunjungan. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, siapa yang mengambil catatan, dan siapa yang bertugas mengamati. Kelima, pelaksanaan kunjungan. Lakukan kunjungan sesuai rencana. Amati, catat, dan pelajari hal yang relevan dengan tujuan kunjungan. Yang terakhir atau yang keenam, evaluasi. Setelah kunjungan, evaluasi hasil kunjungan. Apakah tujuan tercapai, apakah berhasil, dan apakah yang perlu diperbaiki. Metode kunjungan studi memiliki beberapa kekurangan, tetapi kita dapat mengatasi mereka dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Sebelum melaksanakan kunjungan studi, buatlah perencanaan yang matang. Pertimbangkan aspek seperti transportasi, waktu, dan biaya dengan perencanaan yang baik. Kita dapat mengantisipasi kendala yang mungkin muncul. Kedua, bimbingan yang cukup. Berikan bimbingan yang memadai kepada peserta kunjungan. Jelaskan tujuan kunjungan, apa yang harus diamati, dan bagaimana pengumpulan informasi dengan efektif. Keempat, pemilihan materi yang tepat. Pemilihan tempat kunjungan yang relevan dengan materi pembelajaran. Pastikan tempat tersebut memiliki nilai edukasi yang sesuai dengan tujuan kunjungan. Yang terakhir atau yang kelima, waktu yang cukup. Berikan waktu yang cukup selama kunjungan. Jangan terburu-buru sehingga peserta kunjungan memiliki kesempatan untuk memahami dengan baik apa yang mereka lihat dan pelajari. Dapat disimpulkan terkait metode kunjungan studi, yaitu metode kunjungan studi adalah kegiatan belajar di luar kelas yang melibatkan mengunjungi tempat-tempat dengan nilai edukasi, budaya, sejarah, atau wisata. Kelebihan metode ini meliputi pengalaman langsung, motivasi, interaksi, memperkaya wawasan, budaya, pengenalan karir dan pengembangan keterampilan. Kekurangan metode ini termasuk biaya, waktu, keselamatan, keterbatasan ruang, persiapan, dan evaluasi yang kurang baik. Langkah-langkah dalam metode kunjungan studi memiliki pemilihan tujuan, perencanaan, penyusunan rencana, pembagian tugas, pelaksanaan kunjungan, dan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.